Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bos mafia bernama Song Beng yang sedang mengunjungi salah satu daerah strategis yang dinilainya cocok untuk pengembangan bisnis baru. Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah tokoh berpengaruh termasuk kepala daerah, anggota DPR, dan ketua organisasi masyarakat, yaitu Ormas Choi. Song Beng ini sangat sombong karena dia memiliki harta dan kekuasaan yang membuatnya tinggi hati. Bahkan dia juga berani meledek kepala daerah di sana. Dengan sikap yang arogan, ia merendahkan orang-orang di sana dan berambisi untuk mengakuisisi wilayah tersebut dan menundukkan para petinggi pemerintahan setempat. Salah satu targetnya adalah seorang anggota DPR yang tampak menyetujui semua instruksi yang diberikan. Karena sebelumnya, dia telah disuap oleh bos mafia tersebut. Berbeda dengan pemimpin lainnya, kepala daerah setempat tetap tenang dalam menghadapi sikap arogan dan otoriter si Song Beng. Bahkan, Song Beng juga menunjukkan kekuasaannya dengan cara menumpahkan air ke kepala seorang ketua ormas. Situasi pun menjadi memanas cuy. Ketua ormas yang merasa dipermalukan tentu saja langsung bangkit dari tempat duduknya. Namun sebelum situasinya memburuk, anggota DPR segera membujuk kepala daerah agar menyetujui proposal yang diajukan oleh Song Beng. Sebagai sosok yang menjunjung kehormatan dan martabat, kepala daerah tersebut dengan sopan dan halus menolak tawaran tersebut. Penolakan ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Song Beng, sehingga ia segera menurunkan anak buahnya untuk bertindak. Namun, kepala daerah pun telah bersiap dengan membawa seorang ahli bela diri yang dikenal dengan julukan Satria Bergitar. Ketika semua anak buah Song Beng dikalahkan oleh Satria Bergitar, ia pun memanggil tangan kanannya yang bernama Jengja, sosok yang dikenal sangat tangguh dan memiliki kemampuan bela diri tingkat tinggi. Setelah berhasil mengalahkan Satria Bergitar beserta para ahli bela diri lainnya, Jengja dengan santai membasuh wajahnya menggunakan air. Namun sikap tenang dan kalem tersebut justru membuat semua pihak yang hadir merasa gentar. Tak satu pun berani yang maju menghadapi dirinya. Meskipun semua anak buahnya telah tumbang, kepala daerah ini tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak bekerja sama dengan Song Beng. Tidak memiliki pilihan lain, Song Beng pun mengambil langkah ekstrim, termasuk memanfaatkan sidik jari jenazah untuk memalsukan surat pernyataan izin usaha. Tak lama kemudian terdengar suara dari dalam ruangan, yang membuat Jengja pun diperintahkan untuk memeriksanya. Ternyata suara tersebut hanya berasal dari seekor kucing liar yang sedang mencari makan. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Karena semua penghalang telah disingkirkan, Song Beng pun akhirnya berhasil mendirikan kerajaan bisnisnya di wilayah tersebut. Beberapa tahun kemudian, kita diperkenalkan kepada seorang pemuda bernama Suat, yaitu cucu dari kepala daerah tadi. Ia tampak tangguh dan memiliki gaya bertarung yang cukup mumpuni. Tanpa diduga, Jengja menyaksikan langsung aksi Suan dan merasa terkesan hingga tanpa ragu langsung merekrutnya sebagai tangan kanannya cuy. Di saat yang sama, Song Beng yang kini namanya telah tersohor, menerima kedatangan seorang mitra bisnis dari luar negeri. Mitra tersebut menunjukkan perilaku semena-mena, termasuk membawa paksa seorang pelayan wanita yang menarik perhatiannya, tanpa memberi ruang bagi si wanita untuk menolak. Oke. Ya.
Beralih kepada Jengja dan Suwan, mereka saat itu sedang menjalankan misi, menemui seorang pengusaha yang merupakan rival bisnis Songbeng. Mereka membawa sebuah koper yang ternyata berisi seorang wanita yang tak lain adalah selingkuhan si pengusaha. Oh, chúng tôi saat itu. Nah, saya punya paukumbuat silikon. Kejadian ini membuat sang pengusaha merasa dipermalukan di depan umum. Tak lama kemudian, Songbeng muncul dengan maksud mengambil alih wilayah tersebut. Namun karena si pengusaha menolak dengan keras, pertikaian pun tak terhindarkan cuy. Suwan datang tepat waktu untuk membantu Jengja, dan keduanya bekerja sama untuk pertama kalinya. Suwan tampak memiliki kebencian mendalam terhadap pengusaha itu. Bahkan dia menunjukkan ambisi kuat untuk menghabisi nyawanya. Meskipun telah diberikan peringatan oleh Jengja, tapi Suwan menghiraukannya. Hingga akhirnya mereka berdua harus digelandang ke kantor polisi. Disinilah tergambar kekuatan uang yang sesungguhnya begitu dahsyat hingga keduanya berhasil lolos dari jerat hukum dan langsung dibebaskan pada hari yang sama. Namun sejak saat itu, Jengja mulai menyadari bahwa Suwan ini tengah menyembunyikan sesuatu. Ternyata Suwan mengalami luka akibat pertarungan sebelumnya. Menyadari hal tersebut, Jengja segera membawanya kepada seorang ahli pengobatan bernama Pana, yang ternyata dia adalah istrinya sendiri. Hal yang menarik terjadi cuy ketika Suwan menolak disuntik pereda nyeri dengan alasan ingin merasakan rasa sakit itu seorang diri. Sikap tersebut membuat semua orang yang berada di tempat itu terheran-heran, bahkan geleng-geleng kepala cuy. Beberapa hari kemudian, untuk pertama kalinya Jengja memperkenalkan Suwan kepada Bos Songbeng sebagai tangan kanannya yang baru. Dalam pertemuan tersebut, Suwan terlihat melemparkan tatapan mendalam kepada Songbeng. Tidak diketahui apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan, namun jelas bahwa Suwan adalah sosok yang pandai menyimpan rahasia. Di atas kapal pesiar mewah, Bos Songbeng berencana membagikan keuntungan dari bisnis haram yang dijalankannya. Ia menawarkan separuh dari hasil tersebut kepada siapapun dari anak buahnya yang bersedia menjalankan sebuah tugas khusus. Saat sebagian besar orang terdiam, Suwan tiba-tiba memotong pembicaraan dengan lantang dan menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Keputusan sepihak ini membuat Jengja cukup kesal. Ia menganggap Suwan telah bertindak gegabah dan melampaui batas wewenang. Konflik kecil pun sempat terjadi di antara mereka. Suwan dan Jengja mulai melaksanakan tugas dari Songbeng merebut barang terlarang dari kelompok preman lokal. Di saat yang sama, di luar lokasi, Jengja berhasil merebut truk yang berisi barang tersebut. Sementara itu, Suwan yang bertarung seorang diri mengalami luka yang cukup parah. Tepat saat Suwan hendak dihabisi, situasi berbalik secara dramatis cuy. Atas keberhasilan misi tersebut, Bos Songbeng merasa sangat puas. Ia bahkan berencana memberikan sebagian bisnisnya kepada Jengja untuk dikelola. Meskipun tidak tertarik, Jengja tidak berani menolak dan menerima keputusan sang majikan dengan berat hati.
Sepulangnya ke rumah, Jengja menerima kabar bahagia. Istrinya tengah mengandung anak pertama mereka. Oh, semangat! Kabar tersebut dirayakan secara sederhana dengan menyantap tumis kangkung bersama. Tidak hanya itu, Jengja juga menerima hadiah berharga dari Suwan berupa kalung peninggalan mendiang ayah Suwan sendiri. Dan inilah sebuah tanda bahwa Suwan kini menganggap Jengja sebagai saudara kandungnya sendiri, cuy. Di tengah keheningan malam, Suwan terlihat menyendiri, menjalani hobi lamanya, mengukir sebuah patung, yaitu sesuatu yang telah menjadi kebiasaannya sejak dulu. Keesokan harinya di kantor polisi, seorang komandan yang kita sebut saja komandan, merancang sebuah penggerebekan terhadap kelompok kriminal yang diduga akan melakukan transaksi ilegal. Ternyata, kelompok kriminal yang dimaksud adalah Bos Songbeng beserta kelompok mafia asal Meksiko yang sedang bersiap melakukan transaksi barang terlarang dengan nilai jual yang sangat tinggi. Setelah transaksi selesai dilakukan, komandan dan pasukannya tiba di lokasi, dan inilah yang terjadi, cuy. Polisi berhasil menumbangkan kelompok mafia asal Meksiko. Namun Bos Songbeng berhasil melarikan diri melalui jalur belakang. Saat ia hendak melarikan diri lebih jauh, secara tak terduga, Jengja menodongkan pistol ke arahnya. Rupanya, selama ini Jengja adalah seorang polisi yang menyamar sebagai mata-mata dalam organisasi tersebut. Namun peristiwa yang sungguh mengejutkan terjadi. Suwan tiba-tiba mengangkat pistol dan menembak Jengja hingga terjatuh ke dalam sungai. Setelah kematian Jengja, Suwan diangkat sebagai kandidat pengganti. Di atas perahu yang sedang melaju, Bos Songbeng mencoba menyelidiki latar belakang dan asal-usul Suwan untuk mencegah terulangnya pengkhianatan. Namun kejutan kembali terjadi. Suwan mencekik pengemudi perahu dari belakang dan menyebabkan keduanya terlempar ke tepi sungai. Kejutan belum berhenti di situ. Jengja ternyata masih hidup dan tidak mengalami luka tembak sedikit pun. Ternyata saat insiden penembakan, Suwan sengaja menembak ke arah kalung yang diberikan mendiang ayahnya. Kalung tersebut terbuat dari logam kuat, sehingga mampu menahan peluru, cuy. Hal ini membuktikan bahwa Suwan tidak pernah berniat mencelakai Jengja. Tak lama kemudian, Jengja menerima pesan dari Suwan, berisi lokasi pertemuan, serta ajakan untuk menyaksikan langsung kematian Bos Songbeng. Di dalam sebuah kapal, nyawa Bos Songbeng benar-benar berada di ujung tanduk. Bos Songbeng ini sempat bertanya, siapa sosok Suwan yang sebenarnya? Suwan pun menjawab kalau ia adalah putra kandung dari kepala daerah yang telah dia bunuh. Kini dia datang ke sini untuk membalaskan dendam kematian ayahnya itu. Identitas Suwan pun akhirnya terungkap sepenuhnya. Ia adalah anak dari kepala daerah yang dibunuh oleh Bos Songbeng 15 tahun yang lalu. Suara kucing yang terdengar saat kejadian ternyata adalah suara Suwan kecil yang bersembunyi dan hampir tertangkap. Namun berkat Jengja yang saat itu masih memiliki hati nurani, nyawa Suwan kecil berhasil diselamatkan. Suwan tidak langsung membunuh Bos Songbeng karena menurutnya kematian yang cepat adalah terlalu mudah. Ia menyayat tubuh Bos Songbeng perlahan-lahan dan membuatnya merasakan penderitaan luar biasa. Namun pada akhirnya Jengja datang dan berhasil menghentikan Suwan dari aksi main hakim sendiri. Setelah ketegangan sempat memuncak, Suwan akhirnya luluh oleh nasihat si Jengja yang menjelaskan bahwa balas dendam tidak akan membawa kedamaian, melainkan hanya memperdalam luka dan keterpurukan. Jengja kemudian menghubungi sang komandan untuk datang dan memproses Bos Songbeng sesuai dengan jalur hukum.
Tidak lama berselang, sang komandan pun tiba di lokasi. Namun kejutan berikutnya pun terjadi karena sang komandan ternyata merupakan bagian dari komplotan Bos Songbeng. Selama ini ia berperan sebagai pelindung atau backing dari kejahatan Bos Songbeng. Bahkan aksi penggerebekan terhadap kartel asal Meksiko siang itu hanyalah strategi mereka untuk merebut barang terlarang secara diam-diam. Penugasan Zheng sebagai mata-mata selama lebih dari 15 tahun pun ternyata merupakan rencana si komandan juga, agar bisa mengontrol dan menjaga agar seluruh kejahatan Bos Songbeng tetap sembunyi. Kini situasi berbalik, Zheng dan Suan ditangkap, diikat di dalam kapal dan dibiarkan terbakar hidup-hidup cuy. 就人好似水，入咗正咪火裝。Dua jam kemudian, seorang warga menemukan pria terkapar di depan rumahnya yang tak lain adalah Zheng dan Suan. Keduanya berhasil selamat dari kobaran api. Warga tersebut segera membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis yang layak. Setelah menjalani perawatan intensif, Zheng dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar serius yang meliputi seluruh tubuhnya. Sementara itu, Suan berhasil selamat meski kondisi wajahnya mengalami kerusakan parah karena terbakar. Dalam keadaan darurat, tim dokter bedah memutuskan untuk melakukan transplantasi wajah, yaitu memindahkan wajah si Zheng ke wajah Suan. Dengan demikian, sosok Zheng yang akan terlihat di kemudian hari sebenarnya adalah Suan yang telah berganti wajah. 你睇面燒傷太嚴重啦，復熱燈粉好好生活啊！ 1 bulan kemudian, Suan yang kini memiliki wajah Zheng akhirnya sadar dari koma cuy. Di saat yang sama, Bos Songbeng diketahui sedang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baru dengan tujuan memperluas kekuasaan dan pengaruhnya. Tidak ingin larut dalam keterpurukan, Suan ini segera mulai melatih kembali kemampuan fisiknya. Pada saat yang sama, Pana, istri mendiang Zheng dihadapkan pada situasi genting ketika si komandan datang dengan niat yang jahat. Namun, Suan datang tepat waktu dan langsung melumpuhkan sang komandan dengan menembak kakinya satu persatu. Sang komandan yang menyangka Suan adalah Zheng mencoba merayunya. Namun si komandan salah besar karena Suan adalah sosok yang tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan. Setelah menghabisi si komandan, Suan mengajak Pana berbincang di pinggir sungai. Dengan jujur, ia mengungkapkan identitas aslinya bahwa dirinya bukanlah si Zheng, melainkan Suan. Oke, cik. Ia menjelaskan bahwa Zheng telah tewas akibat kebakaran. Dan kini, ia meminta izin kepada Pana untuk membalaskan dendam atas kematian sang suami, seseorang yang telah ia anggap sebagai saudara kandung sendiri. Tepat pada hari pengukuhannya sebagai calon kepala daerah, Bos Songbeng dikejutkan oleh kemunculan sosok yang ia kira telah tewas dalam kebakaran. Tidak mengetahui bahwa sosok tersebut adalah Suan. Bos Songbeng segera melarikan diri ke salah satu kediaman mewah miliknya untuk menghadapi ancaman itu secara langsung. Bos Songbeng yang pengecut memilih kabur ke lantai atas dan menyerahkan segalanya kepada pasukan kepercayaannya. Mereka mengira Suan akan gentar menghadapi jumlah dan persenjataan yang tidak seimbang ini. Setelah mengalahkan para anak buah Songbeng, Suan naik ke lantai 2 dan harus menghadapi ajudan Bos Songbeng, yaitu seorang ahli pedang yang tangguh. Meski demikian, berkat tekadnya yang kuat, Suan mampu mengimbangi pertarungan tersebut. Setelah berhasil mengalahkan ajudan,
Suan bersiap menghadapi bos Songbek. Namun secara tiba-tiba sang bos muncul dari belakang dan menembak kedua kaki Suan hingga ia terjatuh. Saat Songbek mendekat, Suan dengan sigap menikam perutnya menggunakan pisau. Sayangnya, luka tersebut tidak cukup dalam untuk langsung menghabisi nyawanya si Songbek. Ketika Suan hendak bangkit dan mendekat, bos Songbek menembaknya kembali dan kali ini Suan benar-benar tewas. Di saat yang sama, Pana akhirnya melahirkan anak pertamanya tanpa didampingi oleh si Jengga, yaitu sang suami. Ketika hendak pulang dari rumah sakit bersama bayinya, secara kebetulan ia berada satu mobil dengan bos Songbek yang baru saja selesai menjalani perawatan akibat luka tikaman. Tanpa menyadari bahwa wanita di sampingnya adalah istri dari Jengga, bos Songbek dan anak buahnya membicarakan dengan bangga keberhasilan mereka dalam membunuh Suan. Mendengar bahwa Suan gagal dalam usahanya membalas dendam, Pana pun mengambil tindakan yang tidak biasa dilakukan oleh seorang ibu yang baru melahirkan. Ia dengan kejam membunuh bos Songbek dengan tangannya sendiri. Dan film pun tamat cuy. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.